Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad M. Nasiruddin Albani dengan NIM D1A021521. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah objek sengketa pajak. Nah, objek sengketa pajak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dalam pasal 1 sudah dijelaskan dalam pengertian dari sengketa pajak. Dalam pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa sengketa pajak yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan pemungut pajak ada pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan pajak. Nah, objek dari sengketa pajak itu sendiri adalah surat keterangan itu sendiri, surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang itu sendiri. Surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak itu biasa menjadi sengketa pajak karena biasanya surat ketetapan ini ada yang tidak sesuai dengan apa yang realnya di lapangan. Nah, ketika itu tidak sesuai maka wajib pajak bisa melakukan upaya, yaitu pertama keberatan, banding ataupun gugatan. Nah, di sini kita akan membahas tentang keberatan dan banding. Nah, keberatan itu diajukan kepada Dirjen Pajak. Surat-surat yang bisa diajukan ketika tidak sesuai yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak adalah surat ketetapan pajak kurang, surat ketetapan pajak kurang tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan nihil dan pemotongan ataupun pemungutan pajak dari pihak ketiga yang tidak sesuai. Nah, adapun syarat untuk melakukan keberatan kepada Dirjen Pajak. Pertama, surat yang kita ajukan harus tertulis dan dengan bahasa Indonesia. Nah, ketika surat ini tidak menggunakan bahasa Indonesia ataupun diucapkan dengan lisan, maka itu tidak bisa diproses. Selanjutnya, apa yang kelebihan ataupun apa yang kurang diambil oleh wajib pajak. Nah, selanjutnya itu ada wajib pajak itu ketika mengajukan surat keberatan, dia harus melunasi pajak itu sendiri, baru dia bisa melakukan permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak. Selanjutnya, jika ingin melakukan keberatan, maka selambat-lambatnya 3 bulan dari surat ketetapan itu keluar harus dilakukan keberatan. Nah, jika lebih maka tidak bisa melakukan keberatan itu sendiri. Selanjutnya, surat keberatan ini ditandatangani oleh wajib pajak dan tidak ditandatangani sesuai dengan sesuai dengan pasal 32 ayat 3 dalam Undang-Undang KUHP. Nah, kita lanjut ke banding. Nah, banding di sini diajukan karena tidak kepuasan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Banding sendiri diajukan karena surat keberatan yang kita ajukan kepada Dirjen Pajak itu tidak ditindaklanjuti ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita melakukan banding kepada pengadilan pajak. Adapun syarat pengajuan banding. Nah, syarat pengajuan banding adalah mengajukan permohonan kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan yang sudah kita ajukan duluan kepada Dirjen Pajak. Nah, surat yang kita ajukan ini harus tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan banding. Nah, yang pertama itu banding diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya seorang pengurus ataupun kuasa hukum itu sendiri. Nah, apabila dalam proses banding seorang wajib pajak ini mengalami kecelakaan ataupun meninggal dunia, maka banding dilanjutkan oleh ahli waris, kuasa hukum atau ahli waris, pengampu atau pemohon banding pilot. Nah, pencabutan banding ini bisa dilakukan oleh wajib pajak dengan cara pertama ketika seorang hakim dalam pengadilan pajak itu belum terpilih, masih dalam proses pemberkasan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada putusan majelis hakim tunggal melalui pemeriksaan pemberkasan, diajukannya surat pencabutan dari banding itu sendiri. Nah, banding ini yang telah dicabut melalui penetapan ataupun putusan tidak bisa diajukan kembali karena sudah dicabut. Nah, selanjutnya dalam sidang pengadilan pajak, seorang wajib pajak boleh tidak hadir dalam pengadilan. Itu disebut dengan non in persona. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang
materi pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.